Kamu belum benar-benar berjuang kalau kamu belum pernah merasakan kesendirian. Barometer sebuah proses dalam mencapai tujuan atau kesuksesan adalah ketika kamu merasa sendiri. Selanjutnya tinggal seberapa kuat mentalmu dalam menjalani proses itu. Manusia memang makhluk sosial, tapi ada kalanya hidup menempatkan kita di posisi yang benar-benar terisolasi. Dan itu nggak salah, nggak buruk juga. Dalam banyak kasus, justru dari momen-momen kesendirian itu, kita banyak belajar hal tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Sebuah studi dari University of California, Berkeley, mengungkapkan bahwa kesendirian atau solitude bisa meningkatkan self-awareness dan membantu seseorang memahami nilai hidup mereka. Ketika kamu berani menghadapi hidup sendirian, sebenarnya kamu sedang melatih otakmu untuk berpikir lebih kreatif dan mandiri. Para peneliti juga menemukan bahwa momen introspeksi ini membantu mengasah kemampuan mengambil keputusan tanpa terlalu banyak dipengaruhi orang lain. So, entah kamu setuju atau enggak, setidaknya buat saya pribadi, kesendirian bukanlah kelemahan, tapi peluang untuk benar-benar bertemu dengan versi terbaik dari diri kita. Lalu, kenapa kita takut berjuang sendirian? Menarik kan? Kenapa banyak dari kita takut banget kalau harus berjuang, berjalan, menghadapi sesuatu sendirian? Jawabannya ternyata nggak sesederhana karena gue nggak kuat. Ketakutan ini berakar dari banyak hal. Trauma masa lalu, kebiasaan bergantung pada orang lain, sampai rasa takut akan kegagalan. Dari sudut pandang psikologi, otak manusia didesain untuk mencari kenyamanan dan rasa aman. Itulah kenapa kita lebih suka dikelilingi oleh orang-orang yang bikin kita nyaman, atau tetap berada di zona aman daripada mengambil resiko sendirian. Tapi disinilah ironinya, terlalu bergantung pada orang lain malah bikin kita lupa caranya mandiri. Ada juga yang namanya dependency anxiety, kondisi di mana kita ngerasa cemas kalau harus mengandalkan diri sendiri. Kayak sesuatu nih udah bener nih, udah pas, udah sesuai gitu. Tapi somehow, kita masih butuh validasi dari orang lain. Kalau nggak diiyain nggak mantep. Padahal belum tentu orang yang kita tanya itu paham atau bahkan peduli sama apa yang kita lakukan. Tapi coba pikir deh, bukankah dalam setiap perjalanan hidup kita, di setiap momen yang penting, kita selalu memulainya sendirian? Lahir, belajar jalan, bangun dari jatuh ketika belajar naik sepeda, bahkan sampai mimpi-mimpi besar yang kita kejar, semuanya butuh keberanian untuk melangkah sendiri dulu, ya kan? Ya elah, berjuang sendirian tuh berat bang. Apa bagusnya? Lagi pula untuk mewujudkan mimpi yang besar, itu membutuhkan kebersamaan yang kuat, circle yang punya value. Oke, pertanyaannya, kamu punya nggak circle yang punya value? Karena udah jadi rahasia umum. Kalau kamu pengen punya lingkungan yang berkualitas, circle yang punya value, ya kamu juga harus berkualitas dan punya value. Sementara untuk menjadi berkualitas dan punya value, kamu harus fokus ngembangin diri sendiri dulu. Dan disitulah nanti akan terjadi seleksi alam, di mana lingkungan atau orang-orang yang nggak sejalan sama visi dan misimu, perlahan akan menyingkir dan menghilang. But it's fine though. Kalau kamu bisa ambil segi positifnya, kamu akan dapat 3 manfaat dari kesendirianmu. Yang pertama, kamu belajar mengenal dirimu sendiri. Karena ketika nggak ada orang yang bisa dimintain saran atau pendapat, kamu jadi dipaksa untuk berpikir dan memutuskan sendiri. Lama-kelamaan kamu akan lebih mengenal siapa dirimu, apa yang kamu mau, dan apa yang sebenarnya penting buat kamu. 2. Meningkatkan resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Dan ini nggak bisa didapat kalau kamu terus-menerus bergantung pada orang lain. Setiap kali kamu menghadapi tantangan sendirian, kamu sedang memperkuat kemampuan ini. Yang terakhir, membuatmu lebih tangguh. Kalau kamu bisa berdiri sendiri dalam badai, maka nggak akan ada badai yang bisa meruntuhkanmu di kemudian hari. Ini bukan soal sombong, tapi soal persiapan. Berani sendirian, berarti kamu sedang membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi hidup. Penelitian dari Journal of Personality menunjukkan bahwa orang yang sering menghabiskan waktu sendirian cenderung lebih kreatif dan memiliki kontrol emosi yang lebih baik. Ini karena mereka punya ruang untuk merenung dan mengevaluasi diri tanpa distraksi atau gangguan dari luar. Bagaimana kalau gagal? Pertanyaan ini pasti muncul ya. Gimana kalau gagal? Jawabannya simple. So what? Saya pribadi selama ini menganggap bahwa usaha-usaha yang saya lakukan tidak pernah gagal. Itu cuma pijakan menuju kesuksesan. Sarana untuk belajar dan berkembang menjadi lebih baik. Kamu hanya akan gagal ketika kamu berhenti. Tapi selama kamu nggak menyerah dan terus berusaha, gagal hanyalah bagian dari proses. Dan saya rasa saya sependapat sama Thomas Edison. Karena dia bilang, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil.
Terakhir, buat kamu yang sedang berjuang dalam kesendirian, saya pengen berbagi tips buat melewati proses kesendirianmu dengan waras. Dan tenang, ini sudah teruji. Setidaknya saya sekarang di sini ngobrol sama kamu adalah bukti kalau saya bisa melalui itu. Bisa dibilang waras nggak sih? Soalnya kan saya sebenarnya juga sendiri nih ngomong sama kamera. But anyway, tips berjuang dalam kesendirian yang pertama adalah buat tujuan yang jelas. Ketahui apa yang ingin kamu capai. Dengan tujuan yang jelas, perjalananmu akan terasa lebih terarah. 2. Temukan kekuatan di dalam dirimu. Jangan fokus pada apa yang tidak kamu punya. Fokuslah pada apa yang kamu punya sekarang dan gunakan itu untuk melangkah. 3. Jangan takut minta bantuan. Berjuang sendirian bukan berarti anti bantuan. Kadang, kamu tetap butuh insight dari orang lain. Kayak kamu nonton video tutorial, atau nonton video ini nih, atau nanya-nanya di kolom komentar. Itu juga bagian dari minta bantuan kan? Tapi walaupun begitu, itu bukan berarti mereka yang mengambil alih perjuanganmu. Rayakan setiap pencapaian. Don't be hard on yourself. Sekecil apapun progres yang kamu buat, beri penghargaan untuk dirimu sendiri. Ini akan memotivasimu untuk terus maju. Yang terakhir, latih mindfulness. Punya kesadaran penuh akan keberadaanmu di saat ini dan menghargai setiap proses adalah kunci untuk menjaga dirimu tetap fokus dan tidak terlalu khawatir akan masa depan. Ini penting nih, karena dalam kesendirian, pikiran kita sering larut kemana-mana kan? So, mindfulness akan sangat membantu. Ingat ini baik-baik. Berjuang sendirian bukan berarti kamu lemah atau nggak punya teman. Justru, itu adalah tanda bahwa kamu cukup kuat untuk menghadapi hidup dengan caramu sendiri. Enjoy the process, karena disitulah kamu akan menemukan kekuatanmu yang sebenarnya. Semoga bermanfaat dan see ya.